udah berlumuran darah semua. Dan halo semua, balik lagi di channel aku. Terima kasih yang udah ngeklik video ini. Dan seperti biasa, buat kalian yang baru di channel aku, jangan lupa untuk subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya ya. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Oke guys, jadi di videoku kali ini aku bakalan ngebahas tentang kasus pembunuhan lagi. Karena udah lama banget ya aku nggak ngebahas tentang kasus pembunuhan alias psikopat gitu. Karena akhir-akhir ini aku memang lagi sering ngebahas tentang hantu-hantu gitu loh guys. Nah jadi buat kalian yang mau nonton tentang kasus pembunuhan, aku tuh pernah bahas dulu sering. Jadi kalian bisa scroll aja ya ke bawah, itu banyak banget sih tentang kasus pembunuhan yang pernah aku bahas. Dan ya memang akhir ini ya, memang aku lagi suka banget untuk ngebahas tentang hantu gitu, kasus hantu dan lain-lain gitu lah guys, misteri lah ya guys. Nah jadi guys, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang kasus pembunuhan lagi yang cukup menyeramkan. Ya pastinya menyeramkan banget ya guys. Oke guys, jadi sesuai dengan judulnya, Sweet But Psycho. Jadi psikopat ini itu merupakan cewek, perempuan cantik gitu, tapi ya psikopat gitu guys. Jadi perempuan ini bernama Isabella Guzman yang berusia 18 tahun guys. Kalian bisa bayangi mungkin baru lulus SMA ya kali ya. Nah gitulah guys kira-kira ya. Jadi usianya masih 18 tahun. Jadi si Isabella ini itu kelahiran pada bulan Juni 1995. Nah jadi si Isabella ini itu didakwa telah membunuh ibu kandungnya sendiri yang berusia 47 tahun. Jadi ibunya sendiri ini bernama Yoon Mi Hoi. Oke guys, jadi si Isabella ini merupakan anak broken home ya. Jadi ibu dan ayah kandungnya itu pisah, cerai, dan ibunya ini itu menikah lagi yang bernama Ryan Hoi. Nah jadi dia punya ayah tiri yang bernama Ryan Hoi. Nah, si Isabella ini itu dikenal sebagai anak yang memang suka membantah orang tuanya dan suka melawan gitulah. Ya, pokoknya suka membantah orang tuanya dan juga memberontak. Ya, namanya juga anak broken home gitu ya. Mungkin dia nggak setuju ibunya menikah lagi dengan pria lain dan alasan yang lainnya gitu ya. Ya, jadi namanya anak broken home pastinya dia jadinya nggak hormat gitu guys sama orang tuanya. Kejadian ini itu terjadi pada tanggal 28 Agustus 2013 ya. Jadi udah lama ya, sekitar 7 tahun yang lalu. Tapi menurut aku sih baru-baru ini aja, karena 2013 itu nggak terlalu lama banget. Nah jadi beberapa sebelum kejadian itu guys, beberapa jam sebelum kejadian pembunuhan itu terjadi, ayah kandungnya dari si Isabella ini yang bernama Robert Guzman itu sempet ngobrol gitu guys sama Isabella ini. Jadi dia itu sempat ngobrol dan sempat menasehati si Isabella ini supaya jangan ya membantah orang tuanya gitu, terus jangan memberontak. Dan ya si Robert ini itu menasehati kepada si Isabella untuk menghormati orang tuanya guys. Nah jadi si Isabella sama ayah kandungnya itu ngobrol seperti biasa aja kayak gitu ya guys. Dan pada saat itu juga setelah ngobrol beberapa jam kemudian barulah terjadi kasus pembunuhan ini guys. Nah jadi pada saat itu juga si Isabella ini itu sempat ngirim email gitu kepada ibunya sendiri yang bertuliskan kamu akan membayar. Gak tau maksudnya apa, tapi dia ngirim email seperti itu kepada ibunya. Dan pada saat itu juga mulai terjadi pembunuhan. Jadi si Isabella ini menikam ibu kandungnya sendiri dengan menggunakan pisau guys. Dan kalian tahu menikamnya itu berapa kali guys? Jadi dia itu nikamnya di dua bagian, yaitu di bagian wajah sama di bagian leher. Dan di bagian wajah itu sekitar 31 tusukan, dan di bagian lehernya itu sekitar 48 tusukan. Kalian bisa bayangin gak guys? Itu aja kalau misalnya kita nih kena pisau nih ya guys, dikit aja gitu kan, segores gitu kan, pasti udah sakit banget, perih gitu kan. Apalagi itu sampai puluhan kali ditikam guys. Oh my god, kalian bisa bayangin gak guys gimana rasanya? Dan ya pastinya
ibunya ini tidak tertolong lagi nyawanya guys. Nah, kejadian pembunuhan itu terjadi di kamar mandi guys. Dan pada saat itu si Ryan Hoey ini itu mau masuk ke kamar mandi, tetapi kayak nggak diizinin sama si Isabella ini guys untuk masuk ke dalam kamar mandi. Nah, pada saat itu juga dia ngedenger si Yoon Mi Hoey ini mengatakan teriak gitu guys, mengatakan bahwa tolong gitu kan, teriak gitu kan, ada teriakan di dalam kamar mandi tersebut. Dan ya karena pasti firasatnya itu nggak buruk ya si Ryan Hoey ini, jadi langsung aja ngedobrak pintunya. Dan pada saat itu dia melihat si Isabella ini ada di pintu dan dia sambil memegang pisau yang udah berlumuran darah. Dan ia ngelihat bahwa si Yoon Mi Hoey ini udah tidak bernyawa lagi di kamar mandi, jadi udah berlumuran darah semua dan ya pastinya tidak tertolong lagi nyawanya. Nah, pada saat itu juga si Isabella ini kabur guys. Jadi dia kabur dengan menggunakan pakaian olahraga, berapa pakaian olahraga gitu yang warna merah, kemudian juga menggunakan celana pendek yang berwarna biru kehijauan guys. Dan dia kaburnya sambil memegang pisau tersebut. Nah, pada saat itu juga si Ryan Hoey ini langsung menghubungi polisi, dan pada saat polisi udah sampai ya si Isabella ini udah kabur dan juga menemukan jasad dari ibunya ini guys, si Yoon Mi Hoey ini. Setelah itu dilakukanlah pencarian dan hingga pada akhirnya keesokan harinya si Isabella ini ditemukan di garasi terdekat di parkiran gitu dan langsung ditangkap guys. Nah, pada saat itu tidak langsung diadakan persidangan karena si Isabella ini menolak untuk keluar dari selnya, jadi si hakim ini harus menunda sampai sore hari untuk melakukan persidangan. Jadi kan kalau misalnya mau disidang itu kan harus keluar dulu dari selnya nih, kan sudah ditangkap dimasukin ke sel terus dikeluarin dari selnya dulu untuk disidang. Nah, tetapi si Isabella ini tuh menolak untuk keluar dari selnya hingga pada akhirnya si hakim ini mau tidak mau ya harus menunda gitu sampai sore hari. Hingga pada akhirnya dilakukanlah sidang kepada si Isabella ini guys. Nah, pada saat disidang jadi si Isabella ini itu tanpa diikat gitu ya guys. Dan juga pada saat itu kan ada kamera gitu ya ngevideoin dia, dan dia di kamera itu terlihat tersenyum dan juga tanpa bersalah. Jadi kayak nggak merasa bersalah gitu guys, nggak sedih, nggak menyesal gitu, nggak gelisah atau apapun. Dia pokoknya kayak have fun aja, kayak happy, kayak nggak ada apa-apa, jadi kayak biasa aja gitu guys. Dan buat kalian yang mau nonton videonya bakalan aku taruh di link, kalian bisa klik dan bisa kalian tonton videonya. Nah, jadi si Isabella ini terlihat banget di kamera itu senyum dan juga tidak merasa bersalah sama sekali, sedih pun enggak ya guys. Jadi ya itu merupakan salah satu ciri dari psikopat ya. Jadi kalau misalnya psikopat ini telah melakukan pembunuhan, udah ngecelakain orang lain, dia itu kayak happy itu karena dia sudah membunuh orang lain. Itu dengan cara membunuh orang lain dia tuh udah membuat hidupnya itu kayak tenang gitu guys. Jadi udah lega karena targetnya itu telah mati di tangan dia gitu guys. Jadi sama kayak si Isabella ini, jadi dia kayak merasa ya biasa aja gitu karena dia udah ngebunuh targetnya itu dan dia udah merasa senang, bangga gitu, dia udah telah membunuh si targetnya ini guys. Nah, jadi buat kalian yang mau nonton fakta-fakta yang mengejutkan tentang psikopat, boleh banget, aku bakalan taruh di atas ini di card. Jadi buat kalian yang mau nonton boleh langsung klik aja dan langsung ditonton ya guys. Oke, lanjut ya guys. Jadi si Isabella ini langsung disidang dan kena dakwa bahwa dia kena dakwa pembunuhan dan tingkat 1 ya guys di sana. Dan kemudian si Isabella ini juga didakwa telah melakukan kejahatan kekerasan. Hingga pada akhirnya pada bulan Juni 2013 si Isabella ini yang berusia 18 tahun dihukum mati guys. Jadi ya melalui hasil sidang ya pada akhirnya sudah melakukan pertimbangan dan lain-lain segala macam. Ya pada akhirnya hasil persidangannya yaitu hukum mati untuk si Isabella ini guys. Nah, jadi ya si Isabella ini telah dihukum mati dan udah meninggal pada tahun 2014 yang lalu. Dan ya, jadi ya uniknya dari kasus ini itu adalah si Isabella ini merupakan perempuan yang cantik. Dan kalau misalnya kalian lihat fotonya itu ya, kayak mukanya tuh normal-normal aja gitu, kayak biasa aja gitu. Tapi ternyata dia psikopat.
Dan ya membunuhnya itu kayak nikamnya itu berkali-kali, puluhan kali gitu ya, kayak serem banget gitu kan. Jadi ya gitu guys kasus dari si Isabella ini. Dan ayah kandung dari si Isabella ini, si Robert ini bener-bener kayak gak nyangka gitu kan kalau misalnya si anaknya ini itu melakukan pembunuhan gitu kepada ibunya sendiri gitu, ibu kandungnya sendiri gitu ya guys. Jadi kayak padahal baru banget dinasehatin untuk nggak boleh kayak gini dan ya takdir berkata lain gitu ya, si Isabella ini memutuskan untuk membunuh ibu kandungnya sendiri. Ya, jadi kasus pembunuhan kali ini itu benar-benar cukup menarik gitu ya, karena yang membunuhnya ini itu merupakan perempuan yang cantik gitu ya guys. Dan ya pasti kalau misalnya kalian lihat fotonya nggak nyangka banget kalau misalnya si Isabella ini tuh menikam ibunya sendiri sampai mati gitu ya guys. Jadi bener-bener nggak nyangka banget gitu ya. Jadi kasusnya ini tuh ngeri banget ya guys. Jadi menurut kalian gimana nih guys kasus dari si Isabella Guzman ini? Nah kalau misalnya kalian mau nambahin informasi yang lainnya boleh banget tulis aja di kolom komentar ya guys. Oke, jadi sekian dulu pembahasan tentang kasus dari si Isabella Guzman ini. Dan buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, terima kasih banyak. Dan ya buat kalian yang mau follow Instagram aku boleh banget @fcloud.aja atau linknya bakal aku taruh di deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja. Dan ya buat kalian yang mau nonton nih video tentang kasus pembunuhan lainnya, aku pernah bahas dulu, itu sering banget bahas tentang psikopat. Jadi kalian boleh banget scroll ke bawah aja, itu bakalan banyak banget sih muncul tentang pembahasan tentang kasus pembunuhan alias psikopat. Oke, jadi sampai jumpa di lain hari, dulur-dulur aku. Bye-bye.